Alhamdulillah juga buat para jamaah. Kita masih ada juga di belakang ada masih menikmati coffee break. Wah. Berarti berarti jaje ya kopi. Ya, jadi buat para jamaah yang baru hadir silakan nanti kita dimohon untuk ke depan juga ya untuk bisa mengisi siapa di depan merapat lagi ya, boleh dibawa juga cemilannya buat ya teman-teman yang di belakang bisa kita depan gitu ya, merapat lagi kita sama-sama. Insya Allah setelah ini kita akan lanjutkan sesi tanya jawab dulu. Ya, betul. Jika ada yang ingin bertanya nanti kita akan buka sesi tanya jawab untuk satu orang ya. Jadi dipersilakan buat teman-teman yang bertanya, nanti kita akan siapkan waktunya ya. Jadi kepada Ustadz Din kami persilakan lagi untuk tampil lagi ya. Nah ini kita akan sesi tanya jawab nih sekarang Ustadz ya. Ya, silakan Ustadz. Baik, silakan bagi yang ingin bertanya. Silakan buat jamaah, ada orang yang bertanya. Satu pertanyaan. Bagaimana? Nah ya, alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya Pak Ustadz, seperti zaman sekarang Pak Ustadz, Islam pecah menjadi 73 golongan. Dan bisa hadis Pak Ustadz ya, kan begitu Pak Ustadz. Ada di sebagian tempat tuh di negara mana gitu Pak Ustadz ya. Mereka lain paham Pak Ustadz, ditangkap Pak Ustadz, dibunuh Pak Ustadz. Nah itu gimana tuh Pak Ustadz hukumnya? Terima kasih. Iya, singkat, padat, jelas Pak Ustadz. Ya, jadi ada di negara lain yang dikatakan oleh penanya, yaitu dengan pemahaman yang berbeda, yaitu dia ditangkap dan dibunuh, dan itu bagaimana hukumnya. Begitu ya? Ya. Jadi berarti ada jamaah muslim yang ditangkap. Oh, jadi ada jamaah muslim. Itu di negara mana? Kurang tahu juga Ustaz. Tapi ada masih di RHS Ustaz. Karena hanya alasan beda pemahaman saja menghalalkan untuk mengintimidasi atau membunuh gitu ya. Itu bagaimana hukumnya? Silakan Ustaz. Jadi ini sesama muslim. Ini sesama muslim atau Masya Allah ini konflik. Masya Allah ini Baik, kita coba urai dan mencari di tengahnya batasannya, ya. Pembatasannya ya. Batasannya. Baik, kalau pertikaian antara umat Islam secara umum kaidahnya jelas bahwasannya melukai, menyakiti, menzalimi segala macam sesama kaum muslimin itu dia sebuah kefasikan. Dan ketika kita masuk pada tahap membunuhnya, itu kita sebagai orang yang kufur, kafir. Ya, meskipun ada yang menisbatkannya kufrun duna kufrin, tidak masuk kepada kekafiran yang memurtadkan, tetapi artinya itu dosa yang sangat besar sekali. Kalau dosa syirik kan tidak diampuni sama Allah. Kalau dosa ini kalau selama kita taubat, kita masih bisa diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Adapun Usamah bin Zaid itu karena tidak ada syariat itu, makanya beliau tidak dihukum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dianggap khilaf sehingga dimaafkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kasusnya adalah jadi prinsipnya sudah kita pegang. Jadi kalau kita bersandar kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbunyi al-muslim lil muslim haramun, antara sesama orang Islam dengan Islam yang ada yang diharamkan sama Allah Subhanahu wa taala satu dengan yang lainnya. Itu ada 3. Yang pertama adalah damuhu, darahnya diharamkan satu sama lain.
Yang kedua adalah irduhu, kehormatannya. Dan yang ketiga adalah maluhu, adalah hartanya. Tidak boleh diganggu, darahnya tidak boleh ditumpahkan. Bahkan likulli juruhun qisas. Di dalam Al-Quran dikatakan bahkan satu goresan luka saja itu ada kisosnya. Di dalam peradilan Islam. Itu begitu adil, Islam itu menjaga supaya tidak terjadi pertumpahan darah. Di antara maqasidus syariat, tujuan ditetapkan syariat, adanya syariat Islam, undang-undang untuk mengawal hidup kita baik di dunia dan nyampe di akhirat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan maqasidus syariat, tujuan di antaranya adalah hifzun nafsi, tidak menjaga nyawa manusia agar tidak mudah manusia itu membunuh satu sama lain. Bahkan dengan jelas man qatala nafsan ka'anna qatala nas jami'an atau kama qala. Jadi barang siapa yang membunuh satu jiwa saja seperti dia seakan-akan membunuh semua umat manusia. Itu bahasanya hadis kita seperti ayat apa hadis itu? Saya lupa. Ayat ya, seperti itu. Ini jelas, lebih tegas lagi Rasulullah SAW katakan syibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Barang siapa yang melukai atau mencemooh orang Islam itu adalah sebuah kefasikan, dan barang siapa yang membunuhnya itu adalah sebuah kekufuran. Jadi batasannya jelas. Jadi kalau saya sudah terikat dalam keimanan, dalam tali akidah, dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, kita sudah bersaudara, itu ada yang diharamkan sama Allah. Kita tidak boleh pada taraf yang tertinggi, kita tidak boleh membunuhnya. Sangat berbahaya. Tapi masalahnya kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, ini ada catatan-catatan tersendiri. Jadi harus ada klarifikasi. Kalau seandainya ada orang mengaku Islam, menawan saudara kita, karena sekarang kan konfliknya kan multi tafsir dia. Ada golongan diantaranya pemahamannya Syiah misalnya. Yang kita tahu di Iran, atau bukan di Iran tetapi di Syria, perang saudara dianggap perang saudara antara sesama umat Islam, padahal yang terjadi adalah perang antara Syiah dengan Sunni. Syiah dengan Islam itu sendiri. Syiah itu ngakunya Islam tapi sebenarnya bukan Islam. Karena rukun imannya sudah berbeda. Kaidah usuliyahnya sudah lain dia. Syahadatnya sudah ditambah, sudah divariasi. Kemudian tentang salatnya juga gitu. Azannya pun mungkin. Artinya prinsip-prinsip yang pokok itu sudah berubah. Itu maka sudah statusnya imannya sudah diganti sama mereka. Tetapi kalau seandainya statusnya masalah furu'iyah perbedaan, maka itu nanti tatarannya itu perbedaan mazhab. Itu adalah masalah khilafiyah, masalah ijtihadiyah. Itu perbedaannya, kalau salah dapat, kalau benar dia dapat pahala 2. Tapi kalau salah tidak disalahkan sama Rasulullah SAW, tapi tetap dapat pahala tapi 1. Ini masalah ijtihadiyah. Kalau masalah itu furu'iyah. Tetapi kalau sudah berkenaan dengan masalah usuliyah, masalah rukun iman, bagaimana meyakini bahkan masalah syahadat bahkan berubah, itu sudah dia secara otomatis dia murtad meskipun ngakunya Islam. Dia seperti itu. Nah, kalau seandainya terjadi konflik antara orang Syiah misalnya dengan orang Islam Ahlus Sunnah misalnya seperti itu, maka ini jelas bukan antara sesama Islam dia. Ini sudah antara orang musyrik sama orang muslim. Jadi seperti itu. Tapi kalau terjadi misalnya antara sesama muslim, maka nah, tadi seperti itu. Kalau seandainya kita harus klarifikasi, apakah orang yang ditawan juga ingin membunuh orang yang menawannya? Seperti itu. Berarti ada perang saudara. Maka kata Rasulullah SAW, "Idzal taqiya muslimaini bisufihima al-qatil wal maqtul finnar." Barang siapa di antara dua orang Islam bertemu dengan senjata mereka, artinya mereka saling membunuh, al-qatil wal maqtul, orang yang membunuh dan orang yang dibunuh, dua-duanya di neraka. Kata Rasulullah SAW. Para sahabat protes, kenapa bisa? Orang yang kalau seandainya orang yang membunuh masuk neraka wajar ya Rasulullah, karena dia yang sudah membunuh. Tetapi bagaimana dengan orang yang dibunuh? Apakah dia masuk neraka? Iya, dia masuk neraka. Karena apa? Karena dia juga berupaya keras untuk membunuh orang yang membunuhnya. Statusnya sama. Seperti itu. Jadi kalau orang Islam melakukan tindakan seperti itu, maka dia sudah melanggar batasan agama. Ya seperti itu. Jadi jelas itu adalah sebuah kekufuran. Dan kalau seandainya itu adalah perang di antara orang musyrik yang ngaku Islam dengan umat Islam, maka itu bukan kesalahan. Itu adalah sebuah, mungkin kalau seandainya itu di medan pertempuran, itu adalah sebuah jihad. Bahkan orang yang meninggal statusnya sebagai syahid, bukan yang orang yang mati dalam mati jahiliyah. Tapi barangkali itu saja mungkin batasan yang bisa saya jelaskan pada kesempatan. Ya, alhamdulillah sudah dijawab. Bagaimana dengan penanya? Alhamdulillah. Baik. Ustaz, mungkin singkat saja Ustaz untuk closingnya Ustaz. Silakan Ustaz. Oke, dari pelajaran dari sirah sahabat yang bernama Usamah bin Zaid bin Harithah ini tidak lain adalah ada beberapa hal yang bisa kita ambil kesimpulan. Yang pertama adalah
tentang bagaimana, karena sosok, kita lihat sosok fisiknya. Usamah bin Zaid adalah orang yang sangat sederhana dari sudut pandang fisiknya, duniawinya, maka harus kita tekankan bahwasanya seorang mukmin itu harus menyikapi hal-hal yang sifatnya lahiriah, duniawiah itu harus dilihat dari kacamata keimanannya. Jadi orang mukmin tidak boleh menakar segala sesuatu itu dengan melihat zahirnya. Jadi ditegaskan sebenarnya dengan hadisnya Rasulullah SAW, berapa banyak orang-orang yang rambutnya lusuh, kusut, kemudian pakaiannya penuh dengan debu, bahkan tidak punya pakaian yang layak, tetapi lau uqsimu 'ala Allah la abarrahu. Seandainya bersumpah atas nama Allah, seandainya dia meminta kepada Allah, maka pasti doanya dijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya tidak bisa kita menakar orang itu dari lahiriahnya, tapi dari aspek imannya. Dan inilah perilaku orang-orang beriman ketika melihat frekuensi untuk mencari persamaan. Siapa sebenarnya orang mukmin di antara kita yang sesungguhnya dan layak untuk mendampingi kehidupan kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah perjalanan kita. Yang kedua adalah dalam bingkai ukhuwah. Karena orang Islam di antara ada tuntutan untuk islahul ukhuwah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa aslihu baina akhwaykum. Perbaikilah hubungan. Dalam surat Al-Hujurat dikatakan, bertakwalah kalian kepada Allah dan perbaikilah ukhuwah di antara kalian. Afwan. Ya, astagfirullahaladzim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum. Tidak lain orang-orang beriman itu adalah mereka bersaudara. Fa aslihu baina akhwaykum. Ada perintah untuk mengislahkan ukhuwah di antara umat Islam. Nah, ini harus, perintah ini kalau kita langgar, maka ini akan menjadi haram, dia akan menjadi dosa bagi kita. Maka upaya untuk senantiasa merawat, membina ukhuwah persaudaraan di antara orang-orang beriman itu harus terus dan tetap berjalan. Nanti silakan ditelaah ayat berikutnya tentang bagaimana cara kita merawat keimanan, dan sifatnya adalah preventif agar tidak terjatuh kepada hal-hal yang merusak persaudaraan di antara umat Islam. Dan kalau seandainya antara umat Islam, ini kasus di lapangan misalnya, kalau seandainya ada yang ingin ngajak berdebat, kemudian apalagi sampai berantem berkelahi, sudahlah, nggak usah dihindarkan. Bahkan sebagian para asatidz ada mengatakan kalau seandainya dia ngajak debat dan ngajak kita untuk bertengkar, sudah nggak usah, tetap direken, tetap nggak usah dibiarkan dia bertengkar sama tembok kalau perlu. Sampai seperti itu. Karena apa? Karena konsekuensi keimanan kalimat la ilaha illallah kita yang sudah mengikat persaudaraan kita. Sampai seperti itu. Insyaallah ya. Kemudian yang ketiga adalah kita melihat sosok pribadi Usamah bin Zaid adalah sosok yang lahir dari seorang ayah yang benar-benar imannya bersih. Ibunda yang juga seperti itu. Kakeknya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepupunya saudara-saudara keluarga besarnya adalah Hasan dan Husain, cucu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lingkungannya adalah kaum Muhajirin dan Ansar, maka lahirlah sosok pemuda, anak remaja yang luar biasa seperti Usamah bin Zaid. Disinilah pendidikan Islam yang luar biasa, yang harus kita tahu dan bagaimana kita merumuskan generasi kita, bahwasannya ketika kita ingin melahirkan generasi-generasi yang akan menyelamatkan umat ini, betul Allah tidak butuh terhadap kita, akan tetapi kita yang butuh sama Allah, sehingga kita harus menyelamatkan umat ini. In tansurullah yansurukum. Kalau kita menolong agama Allah, Allah pun akan menolong kita. Yustabbit aqdamakum. Allah kuatkan bahkan posisi kita di dunia maupun di akhirat. Dan disinilah posisi Usamah bin Zaid bin Harisah. Sehingga kalau kita perbandingkan antara pemuda Hijaz dan pemuda Amerika seperti apa? Subhanallah, jauh. Ketika remaja umat Islam yang dibalut, diselimuti dengan keimanan, dia langsung dibasuh keimanan dan dibina oleh Rasulullah SAW menjadi pemuda-pemuda yang belia, itu mereka bisa mencapai puncak titik kemasan karirnya. Akan tetapi pemuda-pemuda Amerika zaman sekarang, di usia mudanya mereka diklaim sebagai pemuda yang labil, pemuda yang masa mencari jati dirinya, pemuda yang tidak bisa diatur dengan segala klaim negatif lainnya. Subhanallah. Sementara Islam menyambut baik bahwa pemuda adalah investasi yang luar biasa, bahkan mendapatkan garansi sampai dengan di akhirat kelak. Dan akan kita lihat sekali lagi pemuda dan pemuda. Ketika Rasulullah SAW mengatakan igtanim khamsan qabla khamsin, jagalah yang 5 sebelum datang yang 5, dan di antaranya syababaka qabla saqamik, masa mudamu sebelum datang masa tuamu, qabla haramik afan, sebelum datang masa tuamu.
qabla haramik. Dan kita tahu ightanim dari kata-kata ghanimah. Artinya apa? Kita menjaga masa muda kita seperti kita seakan-akan menjaga harta rampasan perang ghanimah yang kita sudah taruhkan bahkan nyawa kita, jangan sampai lepas. Harus seperti itu. Karena kalau sudah masa muda lewat, kita akan tinggal memanen sia-sia di masa tua. Oh, seandainya saya dulu masa muda belajar ngaji, maka saya sudah mengisi masa tua saya dengan mengaji. Kalau masa muda saya terbiasa untuk beribadah, saya akan terbiasa untuk beradaptasi dengan majelis ilmu, dengan ibadah dan sejenisnya. Oh, kalau dulu masa muda, semuanya tinggal penyesalan saja. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesali apa adanya. Sehingga ketika kita mengisi masa muda kita di dunia, insya Allah plus investasi di akhirat kita dapat ketika Rasulullah SAW mengatakan sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan nanti di padang mahsyar di mana tidak ada naungan apapun yang sanggup diberikan oleh makhluknya melainkan Allah saja yang mampu untuk memberikan naungan. Ketika manusia berenang, terendam oleh keringatnya selututnya, seperutnya, sedadanya, bahkan dia berenang di dalam keringatnya, ada orang-orang yang santai seperti dipayungi, dia seperti lagi berjemur di pantai dengan payungnya santai sambil tersenyum, tidak tersentuh sedikit pun dengan keringatnya. Dan mereka adalah di antara 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Dan salah satunya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh kembang masa muda remajanya itu tidak lain adalah membangun ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita hidupkan lingkungan kita dengan mengawal para pemuda kita. Ketika kita sudah melewati usia muda, kita kawal adik-adik kita, pemuda-pemuda kita, remaja-remaja kita agar tidak mengulang hal yang sama yang kita sesali di masa yang lalu. Dengan harapan semoga kita mendapatkan amal jariah dari apa yang sudah mereka lakukan. Itu saja barangkali yang saya sampaikan. Saya minta maaf atas segala keterbatasan kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Setelah kita simak bersama tadi ya, kisah Usama bin Zaid bin Harithah. Jazakumullah kepada Ustaz atas ilmunya. Alhamdulillah tadi ya sudah disampaikan dan masya Allah ini masa muda, waduh saya jadi selagi masih muda ya. Selagi masih muda betul. Temanya selagi masih muda dan tentunya ini berkaitan juga dengan yang muda selanjutnya. Yang muda selanjutnya. Waduh. Kali ini mirip-mirip Usama kali ya. Iya, dia kenceng juga ya. Ganteng juga gitu ya. Kenceng, ganteng, muda, sehat. Pokoknya ada satu yang perlu banyak lah pokoknya ya. Ada satu julukannya yang sangat terkenal gitu kan ya. Iya kan, terkenal pada zamannya. Itu namanya depan tanda petik kancil. Wah, orang sudah paham, pasti udah ngerti itu. Kancil, Bang? Kenapa kancil? Nah, itu udah kita perlu pertanyakan dengan yang bersangkutan. Alhamdulillah dia sudah hadir. Mari kita sama-sama. Ini manggilnya apa ya? Kayaknya dia muda ya, dia lebih tua lah daripada saya. Panggil kita Bang Reza. Bang Reza ya, ya, Bang Reza Kancil gitu. Bang Reza tanda petik Kancil Yunus. Waduh, pokoknya lengkap dah ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ini topinya kita bisa minta nih ya. Ya, alhamdulillah. Berdiri apa duduk nih? Anda duduk enggak enak. Tapi kalau mau berdiri saya pindah mimbar di atas gitu ya. Sekali-sekali gojolokin sekjen boleh lah. Maaf, ya alhamdulillah. Nih sudah hadir ya. Sama-sama kita di sharing time gitu kali ini. Ketua Sahabat Hijrah. Masya Allah. Bang Reza. Waduh. Ibarat seperti Usama tadi. Silakan minum dulu. Gahwa. Pemimpin pasukan gitu. Pemimpin pasukan. Ini Usama bin Zaid ini pemimpin pasukan. Tapi jangan barbar ya. Terus semua dihajar ya. Pasukannya sudah diajak semua kayaknya ya. Alhamdulillah. Ya, silakan Bang Reza seperti biasa memperkenalkan diri dulu kepada para jamaah. Tafadhol. Ya. Mungkin perkenalkan diri. Ya, jangan bilang sudah pada kenal Bang. Dikenalin aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ngomong apa ya? Selamat malam untuk semuanya juga. Ya. Terima kasih buat kerja ngaji geng dan
mungkin juga Kak Miran, Nurul Amin dan Ustadzin Prestasi. Alhamdulillah kita bisa kumpul di sini setidaknya dengan hadirnya saya di sini hanya prinsipnya hanya untuk sharing aja, bahwa saya juga mungkin ada yang manfaat dari saya sekecil apapun, dan apabila juga ada kesalahan dari saya, insya Allah itu dari saya. Mungkin dari gitu. Ya. Oh ya, sorry. Alhamdulillah baru jelas ya. Kayaknya mantul suaranya. Atau kita ulangi dari awal lagi. Ya mungkin itu profilnya Bang, dari nama. Profil kalau menurut dari yang tadi disampaikan sama host atas nama Kancil, itu terhadap kepribadian saya yang latar belakang itu disebut Kancil itu dari hobi yang saya gelutin pada saat itu. Saya bergelut di balap motor. Oh, balap motor. Pada saat SMA itu saya sangat kecil. Ya. Jadi di era tahun 2000 itu belum ada pembalap yang sangat muda. Jadi zamannya masih di atas 20. Nah, kebetulan saya salah satu pembalap yang SMA yang bisa mengalahkan pembalap nasional gitu. Di BBS standar. Karena yang uniknya mungkin dari untuk semua itu karena saya sekolah kan dulu di Santo Paulus. Jadi kalau mau balap itu di Kartini, saya pulang sekolah nyoba motor tuh, saya masih pakaian SMA. Nah mungkin dari situ MC itu menyebut saya, karena saya kancil juga gitu, karena saya start dari belakang bisa melesat ke depan gitu ya. Jadi itu disebut nama kancil, padahal itu bukan dari saya sendiri. Bukan dari, maksudnya perlu nama ini enggak ya? Enggak. MC itu yang bilang bahwa ini dari belakang melesat seperti kancil seperti itu mungkin ya. Iya, dan di host itu sampai dinyanyikan si kancil gitu. Masih ingat nama hostnya itu siapa enggak? Udah tahu. Masih ingat, tapi sudah meninggal. Baru 2 tahun yang lalu. Karena baru itu salah satu host yang legend di balap motor. Balap motor. Ya, baru mau kita undang kemari hostnya itu ya. Biar reuni sekalian gitu. Jadi berarti itu nama Kancil. Asal mula nama Kancilnya gitu ya. Jadi pemberian host gitu ya. Pemberian host. Dan juga karena baju SMA-nya ini. Ya, bukan prestasinya di dunia balap gitu ya. Masya Allah. Sekarang masih membalap? Masih terhadap capek. Sekarang kesibukannya apa Bang? Kesibukannya ya bersama-sama ya. Kerja seperti biasalah. Ibadah-ibadah lain seperti sama keluarga, kerja, dan teman-teman juga. Seperti biasa dan di Masjid Jami. Kebetulan juga di Masjid Jami kita ya jadi marbotnya lah gitu, yang ngurus-ngurus gitu. Jadi setidaknya kan sama-sama. Mungkin gitu ya. Kalau bicara dengan sahabat hijrah, karena di situ kan di pamflet disebut bahwa ketua sahabat hijrah, kebetulan awalnya sih sahabat hijrah itu tidak ada ketua. Gitu. Cuma kebetulan karena saya paling tampan dan paling bisa bicara. Ini perlu diklarifikasi ya. Kan gitu. Soalnya di belakang sudah ada yang nggak terima ini. Saya lebih tampan katanya. Paling tampan ya. Dan tapi alhamdulillah juga kan dengan adanya sahabat hijrah juga bahwa dan teman-teman juga sebenarnya sih itu namanya bukan grup aja ya. Itu nama sahabat hijrah itu sebenarnya karena kebingungan aja kita mau menamakan apa gitu. Gitu. Berarti sahabat hijrah ini berbarengan dengan Bang Reza berhenti dari motor atau bagaimana? Saya berhenti balap itu tahun 2005 ya. Karena 2015, sorry 2015. 2015 berhenti. 2015 mau masuk. Kan kontrak itu habis tahun 2014 ya. Gitu. Karena kebetulan tahun 2012 sampai 2014 saya dikontrak Yamaha Pusat. Yamaha Pusat nasional itu terakhir 2014 akhir itu sempat disodorin kontrak itu. Saya masih berpikir itu mau balap lagi atau tidak karena sangat capek itu. Karena pada saat itu tahun 2014 itu saya ngambil kontrak itu 2. Di Bali 1 sama di Jawa. Berarti kontraknya ngambil 2. Tipe berapa aja tuh Bang? Enggak masalah. Kontrak itu kan saya ngambil 2. Untuk balapan ya? Ya salah satu gitu. kejurdanya di Jawa Timur.
sama di region 3 tuh di Bali. Yang dimana di Jawa tuh hampir setengah mati. Jadi setiap minggu tuh, setiap bulan tuh balapan. Jadi saya tidur di jalan balapan. Sampai capek lah. Dan pada saat akhir balapan itu, ya biasalah saya sama teman-teman, saya selalu berlibur pada saat di akhir. Habis balapan tuh pasti berlibur refresh saya. Nah, pada saat itu karena saya dekat sama Udin, sama teman-teman. Udin yang mana itu? Udin yang mana nih? Udin sedunia. Ada Udin sedunia. Ada Udin di situ. Nah, di situ masih nakal-nakalnya. Cuma kalau saya di kampung tuh enggak pernah orang tahu bahwa saya teman baik sama Udin. Ya kalau teman-teman kecil. Jadi kalau saya ketemu di Udin tuh, di gang tuh saya nggak bakalan capa Udin. Udin juga nggak bakalan nyapa saya. Kok sombong sekali nih? Ini ya memang bahaya ini. Ya namanya sesama muslim loh. Sesama muslim ya. Nggak mau sapa-sapaan nih loh sama muslim. Nggak boleh gitu bang. Enggak, karena saya kan di dalam dunia yang berbeda. Begitu. Pada zaman itu kan dunianya berbeda sama Udin. Cara persahabatnya unik gitu. Cara persahabatnya. Kayaknya model zaman SMS ini ya. SMS. Assalamualaikum gitu. Tapi jangan salah. Kita tidur bareng kalau di luar kota Singaraja kita tidur di luar. Berarti jadi, itu kekompakannya. Pada saat saya lagi bingung, lagi galau, saya telepon Udin. Kita ketemuan ya. Nakal bareng ya. Gitu, waduh bahaya. Pada saat itu nakal bareng lah, karena saya sudah jenuh ya. Betul. Berarti terakhir balapan benar-benar berhenti itu ketika kontrak selesai 2015. Ya kan? Ya, betul. 2015. Nah, apakah selesai kontrak 2014? Selesai kontrak maaf. Ya. Selesai kontrak 2014 ya. Nah, terus 2015 mungkin kembali ke habitat mungkin ya, dalam artian mungkin bekerja atau apa seperti itu. Atau mungkin masih ada pingin ngegas gitu gimana? Ya kalau itu sih pasti ya. Pasti sampai hari ini juga kadang-kadang saya menghindari aja sih sebenarnya. Gitu. Ya cuma namanya karena saya gelutin cukup lama ya, jadi saya pada saat itu menjadi, bisa dikatakan pada saat itu yang ada di kepala saya adalah membunuh gitu. Begitu balapan kalau nggak saya ya dia. Gitu. Nah, justru kalau seandainya ada trouble terhadap diri saya sih sebenarnya bukan daripada mesinnya. Pada saat saya kelelahan, ada saat apa, biasanya si para pembalap melakukan itu, yaitu cari musuh untuk kita jatuhkan. Biar ada laporan, karena setiap balapan itu ada laporan. Kenapa saya kalah? Itu tuh didudukin itu antara mekanik, manajer, pembalap dan pit crew. Kita duduk semua sini. Kenapa kalah? Nah, itu pasti saya jatuhi diri gitu. Itu hal sudah biasa. Kadang-kadang juga kita nggak mau konyol ya. Kita pilihin pembalap yang mana kita tidak sukai, pilih aja salah satu. Yang itu mungkin pilihan-pilihannya apa itu kan karena tertekan kan. Wah itu kalau depresinya cukup tinggi itu saya. Nah pada saat selesai itu akhirnya memang benar-benar penat. Pada saat itu juga prestasi saya tahun 2014 tidak cukup baik ya, karena saya pada saat itu ada dikasih amanah sama Yamaha Pusat untuk nyeting set one, motor set one. Jadi setiap nasional itu setiap pembalap itu dipilih untuk nyeting set one. Sedangkan pada saat itu set one itu belum ketemu settingannya. Jadi nasional tuh salah satu di region 3 saya dipilih. Nah itu dengan itu tuh settingan motor tuh sudah pasti tidak enak. Saya depresi besar. Karena mohon maaf ya, dari tahun 2004 saya balapan. Alhamdulillah saya selalu dapat juara. Karena prinsip orang abah saya, kalau selama 5 kali tidak dapat balapan, tidak berprestasi, silakan mundur dari balapan, berarti kamu tidak berbakat gitu. Saya termotivasi dan akhirnya ke 5 kali balapan itu dapat piala. Saya pulang, saya bawa piala, saya bilang sama orang tua bahwa ini saya bawa piala. Abah saya cuma bilang gini, hanya sekedar piala itu, bahwa ya kayak dalam kasarnya membuya lah, bahwa kau paling beli di Hero gitu. Ya sudah biasa ya. Nah akhirnya dia mungkin melihat prestasi di koran ya apa gitu. Nah itu akhirnya saya 2015 kontrak sama Yamaha pada saat itu. Nah sampai 2015 itu terus tertekan, pokoknya terus tertekan. Sangat depresi gitu. Setelah lama ya, saya hitung-hitung sekitar 10 tahun lebih ya berada di dunia balap itu. Iya betul. Dengan lika-liku cerita seperti itu tuh, apa akhirnya yang membuat abang nih
ini saya harus berhenti nih, saya harus mengambil jalan yang lain gitu. Iya betul. Ya mungkin karena penatnya di sana karena tekanan ya pada saat itu tuh saya 1 bulan karena ngambil kontrak 2 tuh saya depresi tuh. Jadi saya tidur di jalan. Jadi sampai pernah kejadiannya di kalau nggak salah di Lumajang itu lagi start. Jadi saya masih di jalan nih. Saya masih di jalan, masih cari parkir. Saya sudah disebut namanya. Jadi sudah jalan. Jadi karena baju balap saya bawa di mobil, saya pakai mobil baju balap. Jadi saya lari, ambil motor langsung start. Itu pernah kejadian. Itu pokoknya sudah nggak nyaman dah bagi saya. Ya alhamdulillah pada saat itu dapat nomor 3. Dapat nomor 3 pulang depresi akhirnya telepon Udin. Udin lagi ya. Telepon Udin pada ya itu udah hari-hari terakhir. Jadi ada clue-nya untuk minggu depan Udin kita akan undang ya. Itu tuh depresi saya terakhir dan pada saat saya terakhir itu yang paling lucunya itu sama Udin begini. Saya bilang sama Udin, saya capek karena nakalnya saya itu seminggu pada saat sama Udinnya 3 hari ya, 3 hari itu nakal lain. Ketemu sama Udin, wah capek sama Ijung juga itu. Ijung. Minggu depan Ijung juga gitu ya, kita sampai juga. Tapi saya paling benci sama Ijung pada saat itu. Nggak jadi karena dibenci. Depresi pergi saya dan saya mengatakan di situ, saya mau kawin. Saya ngomong itu. Iya namanya kita biasa, karena sudah jenuh, kayaknya saya ini bakal kawin. Kawin yang bisa nentuin saya jadi baik ini. Saya sudah pilihan gitu, bismillah baik. Wasalah qadarullah ya, saya mampir ke rumah saudara, pulang dari sana, mampir. Mau mengerti ada saudara sakit dan kebetulan ngeliat hari istri saya sekarang dan alhamdulillah ngelihat siapa yang perempuan yang saya cari, yang saya sukai pertama kali itu saya ajak kawin dan alhamdulillah bukan perawat ya kan? Alhamdulillah bukan perawatnya yang lihat duluan ya? Bukan ya, alhamdulillah kalau gitu. Juga. Itulah dan alhamdulillah juga karena nikahnya itu juga saya juga bersungguh-sungguh. Saya juga ingin awalnya saya nikah tuh memperbaiki diri. Itu langkah-langkah niat awal saya yang kuat. Dan mungkin karena jenuh dengarkan para jomblo. Ya, pada jenuhnya pada semua ya, pada konflik-konflik itu ya. Ya, konflik-konflik nasional juga itu mempengaruhi terhadap memperkuat diri saya juga dia. Nah, akhirnya juga mau nggak mau saya juga memperbaiki diri dan alhamdulillah itu berlalu dan saya nikah dan memulailah dalam jadi Reza yang baru, bukan Reza Kancil lagi. Nah, jadi sekarang mendeklarasikan namanya Reza baru. Ya, nggak apa-apa Reza Kancil. Tapi kalau orang manggil Reza Kancil gimana? Apa? Kalau ada yang manggil Reza Kancil gitu gimana? Nggak masalah. Nggak masalah ya? Masalah. Berarti saya pikir Reza Kancil jangan ngegas gitu. Ya. Baik, berarti karena kejenuhan akhirnya memutuskan Bang Reza untuk kayaknya sudah atau ada gitu ya. Di suatu sesi gitu atau ada cetukan seseorang yang akhirnya membuat Bang Reza tuh ingin pokoknya kembali gitu akhirnya ke jalan Allah di balik itu hijrahnya Abang tuh pasti ada sebuah cerita itu kebenaran pada saat itu jatuhnya ada di Udin. Wah Udin lagi saya nakalnya seminggu. Oke. Tapi sebentar dulu Bang, kayaknya teman-teman tim bisa ada beli 1 kursi lagi gak? Kita kayak duet sama Udin lebih bagus. Tadi saya aja Udin sama Ijung itu satu. Udinnya bilang jangan. Itu saya nakalnya seminggu tuh. Cuma 3 hari sama Udin. 3 hari apa? Ya, dan mungkin kayak lucu-lucuan ya. Saya cuma tidur berdua sama beliau. Tidur di hotel dengan enak panas. Itu di kota lain saya tidak kenal sama siapapun di kota itu. Pokoknya saya sama dia ya berdua. Panas itu. Kita berpikir happy lah pokoknya gitu. Itu banyak cerita. Nah terus ketika Abang memutuskan untuk nih udah saya stop gitu. Dulu peran serta seorang abah terhadap kegiatan balap itu bagaimana? Apa dia kaget nggak? Kenapa kamu berhenti? Ada nggak istilahnya penyampaian kalau gitu dari abah? Ini kan masih bagus-bagusnya gitu. Nah, alhamdulillah pada saat itu 2015 itu kan abah saya sudah sakit. Abah itu sakit tahun 2008. Abah 2008. Iya, saya tuh sampai mutusi kontrak pada saat itu. Pada saat itu tuh sangat, emosional saya juga pada kebangun pada tahun 2008 saya dikontrak Yamaha di Negara, Negara.
Di situ abah saya itu jatuh dan kebetulan jatuhnya sama saya. Itu mungkin juga saya tempat pertama kali hijrah pertama itu juga saya lepaskan di situ. Pada saat abah saya jatuh tuh saya nggak nyangka. Pada saat itu abah saya di airport yang saya ingat tuh gendong saya. Dia gendong saya dalam keadaan patah dan dia cerita sama saya bahwa ayo ikut ke abah, temenin abah ke Sulu. Gitu. Dia bilang karena kebetulan Sabtu besok tuh saya mau balapan. Itu jatuhnya nggak salah hari Rabu ya, abah ke Jogja. Operasinya di Sulu. Saya bilang sama abah, nanti habis balap ajak sana abah. Oh ya, nah kebetulan beliau berangkat, saya nginep di rumah teman. Tiba-tiba jam 3 tuh udah feeling udah nggak enak. Jam 3 tuh saya bangun, saya nggak mau tahu, pokoknya saya mimpi pada saat itu. Ini cerita, mungkin cerita pribadi saya. Saya pada saat itu tidur, bisa dikatakan hampir tidak sadar. Pada saat itu saya tidur, nah saya tidak seperti orang manusia biasa normal. Saya tidur pada saat itu, saya ingat ada orang nyari saya, putih-putih itu. Nah, saya bangun dan kebetulan saya tidur pada saat itu di tempat teman yang berkeyakinan beda. Saya di dekat bukan tempat agama sih, ada tempat ibadah. Ibadah dia lain. Saya berdiri di sana. Saya lihat teman-teman saya sudah tak karuan. Saya bangun, saya teringat dengan mimpinya itu. Saya bingung, saya nggak mau tahu kayak apa karena saya juga lagi. Jadi pada saat itu saya bertayamum. Saya ngambil salah satu kain, nggak tahu ya gimana kain itu. Saya ambil, saya pakai. Saya nggak pakai kiblat. Pokoknya saya ingat di mana kiblat karena saya nggak tahu rumah itu mau masuk gang. Saya nggak tahu kiblat di mana. Tapi belum secanggih sekarang ada. Saya sholat rakaat berdua. Sholat langsung. Ya niat juga karena Allah mendoakan abah. Pada saat itu tidur subuh jam 10 ditelepon dan di situ sudah kejadian bahwa abah saya sudah nggak sadar. Nah pada jam 10 itu saya dengar kabar itu, saya langsung berangkat ke bandara. Itu saya juga nggak sadar bahwa saya tuh dari Gatsu itu bawa motor nggak pakai helm. Saya itu sudah nggak sadar sama sekali. Jadi saya bawa motor nggak pakai helm sampai di airport Gusti Ngurah Rai. Saya tidak sadar, baru masuk saya baru sadar, wah ini ternyata saya nggak pakai helm gitu. Padahal berapa lampu merah saya lalui pada saat itu. Tapi alhamdulillah lihat pada saat saya melihat abah saya pertama kali, saya juga bingung langsung. Saya sempat stres pada saat itu. Nah pada saat kejadian di Sulu saya melihat abah saya cukup tidak normal dalam keadaannya itu. Saya depresi. Dan pada saat hari apa itu, saya sholat asar di sana. Kalau di antara hidup saya, yang paling berkesan adalah satu, pada saat sholat di Sulu. Jadi saya paling sebenarnya saya paling menyukai hal yang sholat. Karena di dalam diri saya adalah salah satu bentuk saya kepada hal yang paling besar. Jadi itu momen-momen yang saya suka itu adalah sholat di mana yang ada momen pada saat saya selalu teringat, mungkin sampai saat ini saya teringat baju apa sama celana sama sarung apa yang saya pakai itu saya ingat. Posisi kalau temu masjid itu saya ingat di posisi itu. Karena pada saat itu saya dalam hal yang berbeda saya masjid sholat di sana. Karena bagi saya momen terindah yang pernah saya temui itu adalah satu, sholat. Karena saya bisa ketemu langsung sama Allah, saya bisa berbicara dengan dia. Jadi saya mau bertemu sama manusia siapapun, saya tidak biasa saja bagi saya. Hanya pada saat sholat saya merasa orang yang paling mulia di antara mungkin semua manusia. Jadi disitulah saya sholat, saya minta itu jadi orang yang berbeda. Terus saya berubah. Saya sempat merasa saya sadar bahwa saya harus berubah. Itu sempat itu dari awal itu. Saya sempat harus berubah tuh, saya sudah berpikir saya seperti orang gila. Karena emosional saya cukup tinggi di situ kan. Saya harus
menyembuhkan orang tua saya karena ini ada kesalahan orang lain. Saya sampai terbenak kepada diri saya bahwa ingin membunuh dokter itu. Itu sudah sempat saya merencanakan untuk membunuh itu. Tapi pada saat ya alhamdulillah sholat, karena saya merencanakan itu di masjid. Saya tidak bisa. Yang saya dipikirkan adalah saya harus menyembuhkan abah saya. Bagaimana kalau saya membunuh tapi saya tidak bisa menyembuhkan orang tua saya. Dan saya yakin abah saya pasti tidak suka itu. Sedangkan saya harus melakukan hal yang baik untuk orang tua saya. Kalau saya ngelakuin itu, saya yakin demi Allah bahwa abah saya pasti tidak suka itu. Akhirnya saya pasti tidak. Saya tidak melakukan itu, saya berusaha, saya ngeliat hampir seperti gila, saya ngeliatin, menganggap bahwa diri saya itu lebih jelek daripada binatang. Malah saya mengatakan burung itu lebih beruntung daripada saya. Saya tuh pada saat itu sudah merasa terpuruk. Karena saya nggak bisa membuat abah saya apa. Saya sudah tidak bisa melihat aja udah tidak bisa apa. Sampai saya mau membunuh orang itu, abah saya juga tetap begini. Saya sudah tidak bisa pada saat itu. Saat subuh, habis sholat subuh saya melihat, saya lebih iri sama sama burung pada saat itu. Burung berdua, dia minum dengan enaknya keluar, buang air seenaknya di mana, terbang seenaknya yang dia inginkan. Dia turun, dia ngambil, coba kita ngambil seenaknya ya. Kan tidak bisa itu. Nah di situ saya lagi berusaha lagi, dan alhamdulillah setahun itu saya sangat menjadi orang yang berbeda. Juga pada saat itu saya setahun diam di rumah sakit. Jadi saya diam di rumah sakit mendampingi abah saya selama setahun. Dan ada evolusi juga di dalam diri saya bahwa mungkin ini salah satu doa-doa abah saya. Karena yang paling unik pada abah saya itu adalah abah saya ngajak sholat tidak pernah marah. Tidak pernah bilang saya itu dengan berkata yang berbeda. Abah saya selalu menyebut saya anak abah yang gagah. Anak abah yang selalu memuji saya. Dan pada saat sholat dia pasti mengatakan bahwa dia lewat, pada saat saya kuliah setiap azan dia selalu SMS saya. Dan SMS-nya itu tidak pernah aja ingat sholat, tidak pernah. Kalau dia mengatakan, anak abah yang gagah ingat sholat. Udah waktu sholat, cuma gitu-gitu ya SMS setiap 5 waktu. Dan kalau sholat di rumah, abah saya tidak pernah sholat subuh itu cuma bangun sekali, paling dikilikin sama abah saya. Abah saya komat, dia kenceng-kencengnya. Selalu setiap dia mau sholat berjamaah tuh sholat subuh pasti sekenceng-kencengnya azan. Saya merasa saya makmumnya kan tidak enak. Abah saya yang komat, masa abah saya yang imamin, masa saya sebagai makmum ya kadang-kadang namanya dulu ya, kadang saya ambil wudhu ya langsung pakai sarung ya. Sholat hanya menyenangi orang tuh abah saya ya jadi pada saat itu. Pada saat itu, nah alhamdulillah pada kejadiannya itu saya juga jadi orang yang berubah, jadi yang lebih mendekatkan kepada Allah dengan kejadian-kejadian itu. Walaupun cobaan saya pada saat itu cukup berat, karena dengan keinginan abah saya baik itu normal, banyak ada tawaran-tawaran hal-hal yang mungkin tidak cukup baik dengan alasan bisa menyembuhkan abah saya seperti biasa. Itu saya tolak. Walaupun itu sudah mengatakan ini bisa, itu bisa, saya selalu menolak. Karena prinsip saya satu. Kalau seandainya memang takdirnya abah saya meninggal, kayaknya saya lebih mulia daripada saya menghidupkan abah saya dengan cara yang tidak baik. Karena abah saya itu adalah sahabat saya tahu sendiri apa yang dia sukai dan apa yang dia tidak sukai terhadap beragama, terhadap cara-cara beragama. Prinsip saya tidak. Saya menolak. Sampai ada beberapa orang yang mau mengizinkan semua itu, saya pasti menolak. Saya pasti menolak. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah jaga terhadap saya dan keluarga saya. Dan pada yang paling unik lagi terhadap kejadian abah saya selalu berpikir, sampai hari ini saya berpikir bahwa mungkin kejadian abah saya itu mungkin Allah mengabulkan doanya. Karena sering sekali pada saat sholat maghrib abah saya itu selalu mengatakan begini. Lalu mengangkat tangan, dia memohon bahwa agar dosa-dosanya diampuni. Dan apabila ada kelak nanti di kubur dan di akhir zaman itu lebih pedih, lebih baik diampuni di sini, saking takutnya. Dan abah saya itu termotivasi sama ada gitar rulis ya, kejadian itu pernah berdoa itu sama saya. Dan hampir setiap sholat maghrib itu saya disuruh, dan saya dan adik saya disuruh ngamini. Saya paling tidak mau itu.
Begitu abah saya udah angkat tangan mau berdoa, saya lari. Siapa takut diazab? Saya juga ngeri, saya jatuh ya kena oli sakit ya. Jadi saya nggak mau saat ini. Jadi kalau sering kami sholat maghrib berjamaah, selalu abah saya sempatkan doa-doa itu mengampuni karena dia takut dengan siksa kubur dan di akhir. Tapi saya takut juga siksaan di dunia karena pada saat itu saya pribadi masih takut gitu pada siksa itu. Jadi saya lari itu. Ya, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa saya. Amin. Insyaallah ya. Saya menangkap dari cerita cerita lagi ya. Jadi kejadiannya itu lagi. Banyak sekali ceritanya kurasa. Mungkin ini ya, ini mungkin buat pesan buat teman-teman ya. Apabila sudah meniatkan meninggalkan hal-hal yang buruk tuh, tolong tinggalkan. Jangan lagi sampai kembali. Karena itu sangat susah. Susah sekali. Dan saya meyakinkan dan saya merasakan sendiri. Saya pada saat 2008 saya benar-benar meninggalkan. Semua saya meninggalkan itu. Dan pada saat itu semua teman-teman saya itu karena tahu situasi abah saya, teman-teman saya sadar. Dan pada saat tahun 2011 ya karena lingkungan ya. Ya bukan ya karena saya juga ya bahwa akhirnya saya kembali lagi terjerumus. Dan itu jauh lebih susah. Dan yang paling saya kesana ya jangan mengulangi lagi. Dan itu akan terbayar oleh mahal. Dengan momen-momen sesuatu yang membuat Anda lagi kembali itu akhirnya terbayar dengan mahal. Jangan menghakimi diri sendiri, jangan menyalahkan diri sendiri, berubahlah. Karena itu tuh nanti suatu saat tuh sangat susah dan saya mengalami. Itu sangat susah. Sampai hari ini saya meyakinkan bahwa saya selalu luruskan niat saya karena Allah. Saya tidak berani menyaman. Karena saya pernah merasakan kembali itu lagi. Sangat susah. Susah sekali. Karena pada masa itu pernah mengalaminya ya. Iya, itu sangat susah. Akhirnya takutnya kita malah harus terbayar oleh mahal ya. Dengan di penjara, sakitnya kita, matinya kita. Itu akhirnya terbayar oleh mahal itu. Jadi dan apabila hijrah juga semangat nakal dulu tuh jangan dihilangi. Cuma geserkan, niatkan kepada Allah, lakukan hal-hal yang baik seperti yang Rasulullah mengajarkan, yang seperti Allah pernah perbuat dan sahabat-sahabat dan Allah yang suruh. Cuma geser aja, semangatnya jangan hilang. Karena saya tahu ya bahwa orang-orang nakal itu semangatnya lebih tinggi. Sangat tinggi. Cuma semangat itu jangan dihilangi. Cuma geser aja di posisi, di ruangan yang berbeda, dalam medan yang berbeda. Semangatnya jangan hilang. Cuma tambah satu. Semua itu kita lakuin karena Allah ikhlas. Insya Allah semua bisa. Amin. Insya Allah. Ini cluenya bagus sekali ya. Kisah panjang yang begitu mahal ya sampai membuat. Ternyata memang perjalanannya juga sangat panjang sekali. Perdebatan dengan waktu, pemikiran semuanya sangat berat sekali. Nah, terus kita ini setelah dari balapan, segala momen-momen segala macamnya yang hiruk pikuk balapan itu seperti apa, gemerlap seperti apa. Kembali dengan tadi sempat diulas sahabat hijrah ini nggak tahu nih tiba-tiba muncul aja apa maksudnya. Jadi di dalam sahabat hijrah ini apa yang ingin disampaikan oleh? Karena pertama tuh awalnya tuh kan dari kisah sahabat hijrah. Iya, sahabat hijrah ini yang mau disampaikan tuh apa sebenarnya kepada teman-teman di luar gitu. Dengan munculnya sahabat hijrah. Sahabat hijrah tuh gini. Apa yang di sahabat hijrah itu adalah ya mungkin saya sampaikan ya, simpulkan bahwa sahabat hijrah itu mungkin terkumpulnya teman-teman karena kita, ya mungkin juga ini karena doa-doa orang tua kita. Saya yakin itu, karena itu doa-doa orang tua kita, tetangga kita, orang-orang yang sholat, yang sampai membuat kita menjadi lebih baik. Dan saya bukan